Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika dengan saya, Alvin Distian Saputra. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai induksi matematika. Lebih tepatnya, video kali ini akan membahas mengenai induksi matematika dan keterbagian. Untuk lebih jelas ya, mari kita lihat contoh soalnya saja ya. Oke, di layar kalian sudah saya tampilkan contoh soal mengenai induksi matematika dan keterbagian. Induksi matematika, kegunaannya salah satunya adalah untuk membuktikan apakah suatu pola bisa dibagi suatu angka. Sebelum kita mengerjakannya, mari saya ingatkan kembali langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan induksi matematika seperti ini. Saya akan tampilkan di layar. Seperti yang sudah kalian baca dan sudah kalian pelajari, maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah, kita tulis langkah pertama. Adalah untuk menguji, kita uji apakah pola kita berlaku untuk bilangan n sama dengan 1. Langkah pertama adalah kita uji nilai pertama dari bilangan tersebut. Maka di sini adalah 5 pangkat 1 plus 3. Berapakah 5 pangkat 1 plus 3? 8. Apakah 8 habis dibagi 4? Ya, 8 habis dibagi 4. Maka pola kita terbukti untuk n sama dengan 1, karena 8 habis dibagi 4. Habis dibagi dengan 4. Langkah kedua, kalau kalian ingat dan sudah saya tuliskan, kita harus asumsikan pola kita berlaku untuk n sama dengan k. Sekarang kita ganti n dengan k. 5 pangkat k plus 3. Tetapi di sini harus saya tambahkan suatu angka. Saya tulis dengan angka warna merah ya. Yaitu sama dengan 4a. Kenapa bisa ada 4a di sini? Karena logikanya seperti ini. Suatu angka yang bisa dibagi 4, maka kita bisa rubah dia dalam bentuk 4 kali sekian. Misalkan 8. 8 kan bisa saya rubah jadi 4 kali 2. Ya nggak, 8 habis dibagi 4, maka 8 bisa saya rubah menjadi 4 dikali 2. Misalkan lain adalah 12. 12 bisa saya rubah juga menjadi 4 dikalikan 3. Jadi ketika suatu angka habis dibagi dengan 4, habis dibagi 4, maka bisa kita rubah menjadi 4 dikalikan suatu nilai, suatu angka. Sekarang kita asumsikan bahwa 5k plus 3 habis dibagi 4. Karena kita asumsikan 5k plus 3 habis dibagi 4, maka bisa kita tulis bahwa 5 pangkat k plus 3 sama dengan 4 dikalikan suatu angka. Jadi kalau 8 habis dibagi 4, maka 8 bisa kita tulis 4 dikali 2. Kalau 5 pangkat k plus 3 bisa habis dibagi 4, maka bisa kita tulis 5 pangkat k plus 3 sama dengan 4 dikali suatu bilangan. Ini kenapa di sini ada 4 dikalikan a. Langkah ketiga, ketika kita sudah asumsikan, maka langkah ketiga adalah kita harus membuktikan, kita proof bahwa pola kita berlaku untuk n sama dengan k plus 1. Di sini, kalau kalian ingat di langkah ini kita ganti k-nya dengan k plus 1. Berbeda sama induksi yang sebelumnya, yang tentang baris dan deret, di sini kita langsung ganti k-nya dengan k plus 1. Maka di sini akan menjadi 5k plus 1 plus 3. Kalau kita mau membuktikan bahwa 5 pangkat k plus 1 plus 3 bisa dibagi 4, maka kita bisa tulis angka ini menjadi 4 kali b. Kenapa saya tulis 4 kali b? Karena a sudah kita pakai di sebelah sini. Ini kan a-nya sudah kita pakai. Maka kita ganti dengan 4 kali b. Karena kembali kita asumsikan bahwa 5 pangkat k plus 1 ditambah 3 itu bisa dibagi 4. Maka bentuk ini 5k plus 1 plus 3 itu bisa kita rubah menjadi 4 dikali suatu angka. Untuk induksi keterbagian, langkah selanjutnya adalah dengan kita memanipulasi aljabar kembali. Yang kita lakukan adalah kita merubah bentuk di langkah 3 ini agar mirip dengan bentuk di langkah 2. Jadi kita harus rubah bentuk yang ini, yang saya kotakin merah ini, di langkah 3 menjadi serupa dengan langkah 2 yang sebelah sini. Saya akan contohkan supaya kalian mengerti kenapa harus kita rubahnya dan bagaimana kita bisa rubahnya. Kalau kalian lihat di sini,
5 pangkat K plus 1. Ini bisa kita rubah jadi 5 pangkat 1, 5 pangkat K. Plus 3 sama dengan 4B. Kalian lihat, 5 dikalikan 5 pangkat K. Atau kalau kita tulis tuh kan sebenarnya bisa seperti ini kan. Ini saya kasih warna merah ya, supaya hijau deh, supaya lebih jelas. 5 dikalikan 5 pangkat K itu kan sama dengan 5 pangkat K ditambah 5 pangkat K ditambah 5 pangkat K ditambah 5 pangkat K ditambah 5 pangkat K. Ya enggak? Nah, karena di soal kita bilang bahwa pola kita bisa dibagi 4, maka ini kita gabung jadi 1. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia berubah menjadi bentuk seperti ini. Kalau dia sudah bentuk seperti ini, kalian lihat. 4 dikalikan 5 pangkat K. Bisa nggak dibagi 4? Bisa toh? Ya nggak? Itu kenapa kita gabung 4, 5 pangkat K ini kita gabung jadi 1. Tujuannya agar dia bisa dibagi 4. Maka di sini, dia akan bersisa 5 pangkat K. Maka, di sini bisa kita tulis 5 dikalikan 5 pangkat K sama dengan, ini saya garis hitam, saya kasih ke bawah, 4 dikali 5 pangkat K plus 5 pangkat K plus 3 sama dengan 4B. Ini yang saya maksud, kita harus memanipulasi aljabar di langkah 3 supaya menjadi serupa dengan langkah 2. Ini saya kotaki warna merah. 5 pangkat K plus 3. Sama nggak dengan ini? Sama nggak? Sama kan? Nah, ini yang saya maksud. Jadi kita harus memanipulasi langkah ketiga agar bentuk aljabarnya menjadi sama seperti langkah kedua. 5 dikalikan 5 pangkat K ini kita rubah menjadi 4 dikalikan 5 pangkat K plus 5K. Kenapa? Ini agar kita bisa lihat bahwa ini habis dibagi 4. Ya nggak? Maka dia akan ada sisa satu lagi, 5 pangkat K. Maka sisanya adalah 5 pangkat K plus 3. Kalian lihat di sini bentuk ini sama dengan bentuk di langkah kedua. Jadi dia serupa dengan langkah kedua. Maka langkah selanjutnya adalah kita bisa mensubstitusikan. Nah, ini kenapa kita bikin sama serupa dengan langkah 2 ya, agar kita bisa substitusikan. Maka di sini 4 dikali 5 pangkat K plus 4A. Kenapa 4A? Karena kalian lihat di langkah 2, 5 pangkat K plus 3 sama dengan 4A. Maka di sini 5 pangkat 3 plus 3, 5 pangkat K plus 3 bisa kita substitusikan dengan 4A. Sama dengan 4B. Kira-kira angka ini bisa dibagi 4 nggak? Bisa kan? Kita bisa bagi dia dengan 4 kan? Ya nggak? Karena di soal kita minta dibagi dengan 4. Karena angka di langkah ketiga, aljabar ini yang saya kotakin, hasil terakhir yang kita hitung, bisa dibagi 4, maka bisa kita buktikan bahwa pola kita berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Jadi ketika N sama dengan K plus 1, pola kita tetap bisa dibagi dengan 4. Langkah terakhir, jangan lupa, penting sekali, yaitu adalah kesimpulannya. Langkah 4 adalah kesimpulan. Saya langsung gunakan kesimpulan singkatnya ya, kalian sudah bisa baca dari modul yang saya berikan pasti. Maka kesimpulannya adalah, berdasarkan prinsip induksi matematika, pola kita dapat dibagi 4 untuk N bilangan positif. Demikian adalah cara kita untuk membuktikan keterbagian suatu pola dengan induksi matematika. Saya rekap sekali lagi ya, supaya lebih jelas. Maka jika kita ingin membuktikan apakah suatu pola dapat dibagi suatu angka, langkah pertama adalah bisa kalian lihat, uji pola bilangan ketika N sama dengan 1. Oh, ternyata terbukti ketika N sama dengan 1, pola kita bisa dibagi 4. Langkah kedua adalah dengan mengasumsikan bahwa pola kita bisa dibagi ketika N sama dengan K. Jadi pola kita tetap bisa dibagi 4 ketika N sama dengan K. Caranya adalah dengan kalian masukkan N-nya sama dengan K. N-nya sama dengan K. Kemudian kalian sama dengan kan 4A.
Jadi kita merubah 5 pangkat K plus 3 menjadi suatu bilangan yang bisa dibagi 4, yaitu 4 kali A. Kenapa? Karena kita asumsikan 5 pangkat K plus 3 bisa dibagi 4. Langkah ketiga ini yang sedikit sulit di sini adalah dengan membuktikan bahwa pola kita berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Maka K plus 1 kita masukkan ke dalam K-nya. Jadi 5 pangkat K plus 3 berubah menjadi 5 pangkat K plus 1 plus 3 sama dengan 4B. Karena kita ingin membuktikan bahwa 5 pangkat K plus 1 plus 3 bisa dibagi 4. Karena dia bisa dibagi 4, maka kita tulis dia dengan 4 dikalikan suatu nilai bilangan B. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah dengan memanipulasi persamaan di langkah 3 agar menjadi serupa dengan persamaan di langkah 2. Yaitu dengan kita pecah 5 pangkat K plus 1 menjadi 5 dikalikan 5 pangkat K. Di sini kita pecah kembali menjadi 4 dikalikan 5 pangkat K plus 5 pangkat K plus 3. Di sini sudah bisa kalian lihat bahwa bentuk persamaan di langkah ketiga ini sudah serupa atau mirip dengan langkah kedua. Dari sini tinggal kalian lihat apakah bentuk ini bisa dibagi 4 dengan atau tidak. Oh, ternyata bisa, karena hasil akhir kita adalah 4 dikalikan 5 pangkat K tambah 4A sama dengan 4B. Di mana persamaan ini bisa kita bagi dengan 4, bisa habis dibagi dengan 4. Maka kita tariklah kesimpulan bahwa berdasarkan prinsip induksi matematika, pola tersebut dapat dibagi 4 untuk N bilangan positif. Demikian cara kita menggunakan induksi matematika untuk membuktikan keterbagian. Saya harap video ini bisa berguna bagi kalian. Jika kalian masih bingung, jangan sungkan-sungkan untuk tanya ke saya langsung saja. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan kalian selalu, apalagi dalam masa pandemik seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.